Nabi Elia adalah salah satu tokoh terbesar dalam Alkitab. Melalui dirinya, Tuhan menurunkan api dari langit, menghentikan hujan selama 3,5 tahun, melipat gandakan tepung dan minyak seorang janda di Sarefat, membangkitkan anaknya dari kematian, dan akhirnya mengangkat Elia ke surga tanpa mengalami kematian. Pelayanannya dimulai ketika ia berani menghadap Raja Ahab dan menubuatkan kekeringan sebagai hukuman atas penyembahan kepada Baal yang dipromosikan oleh Ahab dan Izebel. Setelah itu, Tuhan menyembunyikannya di sungai Kerit, tempat ia dipelihara secara ajaib oleh burung gagak. Ketika sungai mengering, Tuhan mengutus Elia ke Sarefat, wilayah Sidon, untuk tinggal bersama seorang janda miskin. Di sana, persediaan tepung dan minyak tidak pernah habis selama masa kelaparan. Saat putra janda itu meninggal, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan membangkitkan anak itu. 3 tahun kemudian, Elia kembali menghadapi Ahab dan menantang 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Setelah para nabi Baal gagal memanggil dewa mereka, Elia berdoa singkat dan Tuhan menurunkan api dari langit yang menghanguskan korban persembahan. Seluruh bangsa mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, lalu hujan kembali turun setelah bertahun-tahun kekeringan. Namun, kemenangan besar itu segera diikuti oleh ancaman Izebel yang bersumpah akan membunuh Elia. Anehnya, nabi yang baru saja menyaksikan mukjizat luar biasa itu justru diliputi ketakutan. Ia melarikan diri hingga ke padang gurun, meninggalkan pelayannya, dan mengalami kelelahan fisik serta emosional yang sangat dalam. Kisah Elia mengajarkan bahwa bahkan hamba Tuhan yang paling dipakai sekalipun dapat mengalami kelelahan, ketakutan, dan keputusasaan. Meski demikian, Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan tetap memelihara, menguatkan, dan memulihkan Elia, membuktikan bahwa kasih-Nya tetap setia, baik di puncak kemenangan maupun di lembah kehidupan. Setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, Elia justru melarikan diri ke padang gurun karena ancaman Ratu Izebel. Kelelahan secara fisik, emosional, dan rohani, ia duduk di bawah pohon arar, juniper, dan berdoa agar Tuhan mengambil nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Namun Tuhan tidak menegurnya. Sebaliknya, Tuhan mengutus malaikat untuk memberinya makanan, air, dan waktu beristirahat. Setelah dipulihkan, Elia berjalan selama 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb. Di Horeb Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Elia mencurahkan isi hatinya. Ia merasa sendirian, mengira dirinya satu-satunya nabi yang masih setia kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memperlihatkan angin besar, gempa bumi, dan api. Namun Tuhan tidak hadir dalam semuanya itu. Setelahnya terdengar suara yang lembut. Di sanalah Elia menyadari kehadiran Tuhan. 1 Raja-Raja 19 ayat 11-13. Tuhan lalu memberi Elia tugas baru, mengurapi Hazael, Yehu, dan memanggil Elisa sebagai penerusnya. Tuhan juga meluruskan cara pandang Elia dengan menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang Israel yang tetap setia dan tidak pernah menyembah Baal. Tidak lama kemudian, Elia memanggil Elisa. Elisa meninggalkan pekerjaannya sebagai petani, mengorbankan lembunya, dan mengikuti Elia sepenuhnya. Selanjutnya, Elia kembali menghadapi Raja Ahab dalam peristiwa kebun anggur Nabot. Setelah Izebel merekayasa kematian Nabot demi merebut tanahnya, Elia menyampaikan hukuman Tuhan atas Ahab dan Izebel.